Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Janda Perawan. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 48, Lembaran Surat. Suara kicauan burung terdengar merdu. Hembusan angin pagi menyapu lembut dan sangat sejuk. Pria itu enggan untuk beranjak dari kursi santai di sebelah kolam berenang sebuah hotel berbintang. Meskipun matahari mulai bersinar cerah hingga semburat hangatnya terpancar penuh di wajah tampan pria itu. Namun, sepertinya pria berhidung mancung itu masih nyaman dengan posisinya yang bersandar santai dengan mata terpejam. Hingga satu tepukan di bahu, membuatnya membuka mata dan menyipit karena silau cahaya matahari. Fabian, seminarnya 20 menit lagi. Kamu kok masih di sini? Tanya seorang wanita parubaya yang tampak sudah rapi dan segar. Pria itu menilik arlojinya dan tersenyum tipis. Aku bisa siap-siap dalam waktu 15 menit kok, Mam. Tumben banget kamu ngulur waktu sampai mepet begini. Apa yang terjadi? Tanya wanita parubaya yang tak lain adalah ibu dari Fabian. Fabian tersenyum getir dan menjawab, "Tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa tidak baik." Lalu pria itu mengganti posisinya untuk duduk dan mengusap wajah dengan gusar. Wanita itu hanya menghela napas dan menatap dalam putranya. "Bukan badan kamu yang sakit, tapi hati. Mama benarkan?" Tanyanya dengan tatapan menyelidik. Fabian terkekeh dan menjawab, "Apaan sih, Mam? Aku beneran gak apa-apa kok. Ada Tante Ambar juga tuh di depan." Ucap wanita itu yang membuat Fabian menoleh cepat. Tumben. Biasanya dia gak pernah datang ke acara seminar kayak gini. Fabian meregangkan otot-otot tubuhnya. "Udah, kamu cepet rapi-rapi. Acara jadi telat gara-gara narasumbernya kesiangan karena galau semalaman." Satu ujaran dari ibunya berhasil membuat Fabian lagi-lagi mengernyit keheranan. Dari mana dia bisa tahu kalau anaknya sedang tidak baik-baik saja? Lebih tepatnya sedang tidak enak hati. Mungkin naluri seorang ibu memang demikian peka pada darah dagingnya. Hari Sabtu pagi ini, Fabian dan Yola, ibunya, diminta menghadiri acara seminar nasional pertanian yang diadakan di sebuah ballroom hotel di kawasan Jakarta Pusat. Acara tersebut berjalan lancar dan semestinya. Setelah beramah tamah dengan penggelar acara beserta jajaran timnya, Fabian menoleh pada Ambar yang tumben-tumbenan ingin mengikuti acara tersebut. Tatapan mereka saling bertemu, saling tersenyum sebagai tanda sapaan. Kemudian mata pria itu menilik ke arah lain seolah mencari seseorang. Tidak, sepertinya seseorang yang ia cari tidak ada bersama Ambar. Setelah menyesap kopi kesukaannya, suasana hati pria itu tampaknya mulai membaik. Ia kemudian menatap wanita parubaya di depannya yang sedari tadi menatap lurus dirinya. "Tumben banget Tante kesini. Biasanya kan gak pernah tertarik sama acara seminar kayak gini?" Tanya Fabian yang memulai perbincangan. Ambar tersenyum lebar kemudian mengaduk avocado latte-nya. "Kata Yola kamu lagi galau semalaman. Kenapa sih?" Ambar menatap Fabian dengan mata yang memicing. Seperti sudah bisa menebak apa yang ada dalam benak pria itu. "Tante sama Mama sama aja. Orang gak kenapa-napa gini. Aku baik. Emang Mama ngomong apa sih sama Tante?" Tanya Fabian dengan nada suara yang agak pelan. Ambar tertawa kecil. Kemudian serius menatap pria yang persis seperti mendiang putranya. Ia bisa melihat jelas pancaran keresahan dalam pelupuk mata Hazel pria itu. Sebagai seorang ibu, hal seperti itu tak sulit untuk mereka lihat di wajah anak-anaknya. "Apa kamu sedang memikirkan tentang dia? Jangan pura-pura bingung dan jangan berlagak baik-baik aja. Ini tentang Nela," ujar Ambar. Sedangkan ekspresi terkejut jelas terukir di wajah Fabian saat dilontarkan pertanyaan demikian. Sungguh ajaib tebakan seorang wanita, pikirnya. Aku gak ada apa-apa kok sama dia, Tante. Semuanya baik, percaya padaku," ucap Fabian. Setelah kejadian 2 malam yang lalu, Fabian menjadi lebih banyak terdiam dan mengurung diri. Perbincangannya dengan Nela di sebuah kafe hingga berakhir pada pembahasan yang canggung. Lalu, keesokan harinya Fabian nekat menghampiri Nela dan menyatakan suatu hal yang nyaris membuat jantungnya terasa melompat. "Salah gak kalau aku suka sama kamu, Nel?" tanya Fabian pada malam itu.
Perempuan dengan hijab ungu muda itu menggeleng pelan dan menjawab, "Enggak, kok. Tidak ada yang salah dalam mengagumi seseorang." Bagi Nella, bukan hanya Fabian yang mengungkapkan hal itu. Ada banyak deretan pria tampan, mapan dan kaya raya mengantre untuk menyatakan hal itu padanya. Tapi Nella bukan perempuan yang bermain-main dengan sebuah komitmen. Ia tahu betul, semua pria yang datang padanya hanya mengagumi dirinya karena apa yang sudah ia raih saat ini. Tapi, aku gak kayak cowok lain yang cuma sekedar ngefans atau naksir kamu karena cuma-cuma, Nella. Aku tuh, beneran jatuh cinta sama kamu. Nella tercekat dan mengernyit. Maaf tapi aku gak bisa, Kak. Penolakan yang begitu cepat tanpa ada kompromi lain membuat Fabian merasa menjadi lelaki paling bodoh di muka bumi ini. Padahal sejauh yang ia ketahui, hati perempuan itu memang bukan untuknya. Tapi Fabian bukan tipikal pria yang mudah menyerah sebelum berperang. Lebih tepatnya ia tak akan mundur sebelum mencoba. Kenyataannya semua justru membuat ia sakit. Ya, pria tampan idaman para mahasiswi itu akhirnya patah hati. Salahnya sendiri memang. Sudah tahu sejak dulu bahwa perempuan itu tak pernah membiarkan lelaki lain memasuki hatinya. Tapi ia malah memaksa mendekat. Seperti lagu yang pernah dibawakan Nella untuk pertama kalinya kala itu. Dirinya sama seperti sekuntum mawar. Cantik dan manis, tapi berduri. Tidak semua orang bisa pandai memetiknya. Hanya orang tertentu yang dapat mengertinya dengan baik. Dan, orang itu bukanlah Fabian. Sebelum Randy pergi, dia pengen banget ketemu sama sahabatnya itu. Tante sama Biningsih sampai susah payah nyariin sahabat kecilnya yang bernama Raska itu. Beruntung akhirnya kami menemukan dia. Memang sudah takdirnya mereka kembali bertemu saat itu. Ambar tertawa kecil mengingat momen menyedihkan itu. Fabian masih terdiam. Ia hanya menyimak seksama. Nggak ada yang tahu apa tujuan Randy pengen ketemu sahabatnya. Kita mikirnya mungkin aja dia kangen atau sebagai salam perpisahan. Tapi faktanya mengejutkan. Ambar menghela napas sebelum kembali melanjutkan. Randy minta tolong Raska buat jagain istrinya. Kamu pasti udah tahu kan apa yang terjadi dengannya beberapa tahun yang lalu. Ambar menatap Fabian yang termangu. Ia tak butuh jawaban atas pertanyaan itu. Karena tentu pria itu sudah mengetahui dengan jelas berita yang sempat heboh itu. Kasus penculikan dan penangkapan gembong narkoba dan otak perdagangan orang. Tante sebetulnya harus pergi ke London. Ada bisnis besar yang tertunda lama banget di sana. Tapi ada hal yang gak bisa tante tinggalin di sini. Yaitu Nella. Entah kenapa rasanya belum tenang kalau dia belum nemuin kebahagiaannya lagi. Ambar menarik napas panjang. Aku ngerti kok, Tante. Sejak awal Randy memang berharap demikian bukan? Dan, sekarang hal itu pun dirasakan sama Nella. Dia bukan tidak membuka hati. Tapi lebih tepatnya dia sedang menunggu seseorang untuk membantu menata kembali hatinya. Fabian akhirnya bersuara. Apa yang ia bicarakan dengan Ambar rasanya sudah cukup mengatakan banyak hal. Nella meski sudah lama mengenal perempuan itu dan terus bersama dengannya. Tetapi sepertinya hati dan cinta perempuan itu sudah bertuan. Pria itu cukup bijak untuk memahami keadaan yang terjadi itu. Tak mungkin ia egois dan memaksa sesuatu yang bukan ditakdirnya untuknya. Fabian memang tidak berpengalaman banyak soal kisah asmara. Tapi bukan berarti dia bodoh dalam hal itu. Ambar menoleh menatap Fabian, terpancar kepasrahan di sorot matanya. Tapi Ambar memahami satu hal, Fabian pria yang baik. Patah hati tentu bukan penghalang untuknya melanjutkan hidup. Terima kasih banyak, Fabian. Kamu selama ini selalu ada di dekatnya. Kamu dengan tulus membantunya. Ambar mengusap lembut bahu keponakannya itu. Fabian tertawa kecil dan berkata, sudah kewajibanku bukan? Karena aku dosen dan mentor terbaik untuknya. Ambar tergelak dan menepuk pelan bahu pria yang terkadang senang berguyon dan memamerkan rasa percaya dirinya yang tinggi. Wanita parubaya itu jadi lega saat ini. Setidaknya keponakannya bisa memahami dengan baik kenyataan ini. 2 minggu kemudian, Siva bersiap-siap menuju kampus favoritnya. Hari ini dia akan melaksanakan beberapa rangkaian tes juga wawancara awal untuk mahasiswa-mahasiswi unggulan yang lulus dengan jalur undangan beasiswa. Dengan hijab berwarna coklat muda, kemeja tunik berwarna hitam serta celana kulot dengan warna senada. Siva gadis yang santun, periang, cerdas, sopan, juga cantik.
Sedari kecil gadis itu selalu diajarkan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya oleh sang ayah dan ibu. Tentu tak terlepas dengan ajaran agama yang mencukupi. Ia sangat berantusias duduk di sebuah ruangan setelah beramah tamah dengan teman-teman barunya. Dalam ruangan itu terdapat kurang lebih 20 calon mahasiswa-mahasiswi unggulan yang terpilih untuk melaksanakan rangkaian tes juga wawancara dengan beberapa dosen. Seorang wanita dan pria yang sepertinya berusia kurang lebih 30 tahun itu memasuki ruangan. Mereka membawa beberapa lembar kertas yang mungkin adalah lembaran ujian untuk calon mahasiswa-mahasiswi tersebut. Setelah memperkenalkan diri singkat, kini wanita dan pria yang tak lain adalah staf di universitas itu, langsung membagikan lembaran demi lembaran ujian pada calon maba itu. Lalu meminta mereka untuk menyelesaikan selama 20 menit. Lembaran yang berisi tentang pertanyaan singkat mengenai identitas, pengetahuan dasar tentang beberapa materi biologi dan lain-lain. Sebelumnya para calon maba itu sudah melakukan rangkaian tes lebih detail melalui website. Namun, pihak kampus meminta hari ini untuk melakukan tes ulang agar hasil lebih meyakinkan sekaligus wawancara dengan salah satu dosen bertujuan untuk memilih beberapa calon maba unggulan agar turut serta pada sebuah program pertanian yang diadakan oleh kampus. Baik, waktunya sudah habis, ucap salah satu staf, lalu mengambil kembali lembaran kertas dari setiap meja. Untuk berikutnya akan diisi dengan wawancara oleh salah satu dosen kami. Beliau akan memberikan beberapa pengetahuan dasar mengenai prodi kalian, lalu akan menseleksi beberapa di antara kalian untuk perwakilan mengikuti suatu program yang diadakan 2 bulan mendatang. Mohon untuk menunggu dan terima kasih kepada calon mahasiswa-mahasiswi kampus IPB atas segala partisipasinya. Setelah cukup memberikan sambutan kecil, kini tiba saatnya para calon maba tiba-tiba merasa nervous saat menanti kedatangan dosen yang akan mewawancara mereka. Tak lama kemudian, dari arah pintu masuk terlihat seorang pria dengan pakaian formal khas kemeja slim fit hitam yang mencetak jelas bentuk atletis dari tubuhnya. Potongan rambut yang rapi dan legam. Wajahnya yang bersih dan segar, menyunggingkan senyuman hangat pada calon maba yang sebagian adalah wanita malah melongo tak mengedip menatapnya. Ganteng banget, gak jadi nervous deh, pangeran nyasar kaliak. Gak nyesel masuk sini, masih gantengan gue kan. Tapi, bapak itu gokil abis sih. Berbagai macam komentar lirih terucap spontan dari para calon maba saat melihat kehadiran dosen tampan itu. Tak ada yang bisa mengelak ketampanan makhluk di hadapan mereka. Tak terkecuali Siva yang sedari tadi menatap dan lidahnya keluh. Jantungnya berdebar-debar tak karuan saat melihat pria yang nyaris sempurna di depannya. Selamat pagi semuanya, dosen itu menyapa hangat dan penuh senyuman yang semakin membuat mahasiswi meleleh melihatnya. Setelah terdengar suara sahutan dari para mahasiswa-mahasiswi, kini dosen itu melanjutkan. Saya harap kamu semua tetap sehat dan bahagia. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya Fabian Abiandra. Saya dosen sekaligus Kaprodi Ilmu Pertanian di kampus ini. Tentu saja dosen tampan itu tak lain adalah Fabian. Idaman para gadis-gadis. Mempunyai banyak penggemar karena selain tampan, pria itu juga memiliki banyak prestasi gemilang selama menempuh pendidikan. Terlebih dengan statusnya yang masih single, membuat para gadis selalu percaya diri dan berhayal kelak merekalah jodoh sang dosen tampan itu. Para mahasiswa-mahasiswi hanya mengangguk dan sesekali di antara mereka ada yang bergumam menyebut ulang namanya. Bahkan, di antara mereka ada yang mencuri foto dan video untuk dijadikan ajang pamer di sosial media. Setelah cukup memperkenalkan diri dan menyampaikan sedikit sambutan hangat darinya, kini Fabian kembali ke tempat duduknya dan meminta para calon maba satu persatu maju ke depan dan melanjutkan wawancara secara face-to-face dengannya. Hal itu membuat maba perempuan malah berlomba-lomba untuk lebih dulu maju dan merapikan kembali penampilan serta make up yang mereka gunakan. Sedangkan Siva hanya tertawa kecil memperhatikan semua tingkah teman barunya yang sangat lucu itu. Wawancara berlangsung dengan lancar. Para calon maba sudah hampir selesai semua menjalankan interview singkat itu. Fabian pun dengan serius mencatat semua potensi dari calon mahasiswa-mahasiswi tersebut untuk ia seleksi dalam program tahunan fakultas. Sekarang giliran Siva yang terakhir melakukan interview. Mengingat sedari tadi ia malah diselang oleh teman-temannya, membuat ia terus mengalah dan pasrah. Biarlah menurutnya,
Yang penting tujuannya datang ke kampus adalah untuk menjalankan sedule dengan baik. Siva Zulaiha. Fabian melihat nomor absen ke-10 yang belum melakukan interview. Kemudian ia menatap ke arah kursi depan dan cukup termangu beberapa detik. Ya, saya, Pak. Siva berjalan perlahan dan menarik napas dalam untuk menormalkan detak jantungnya. Entah mengapa ia yang justru merasa nervous dibandingkan teman-temannya. Lalu, ia saat ini sudah duduk berseberangan dengan Fabian. Tadinya Siva tak mau menatap langsung dosen tampan di hadapannya. Namun, setelah beberapa menit tak mendengar suara pria itu, akhirnya ia memberanikan diri mengangkat pandangan dan melihat ekspresi pria itu yang masih menatapnya dalam diam. Melihat itu, degup jantungnya semakin berpacu dengan cepat. Tiba-tiba ada gelenyar aneh dalam hatinya saat dipandang begitu dalam oleh Fabian. Peluh di dahinya mulai tampak. Ruangan yang dingin itu mendadak hangat dan sesak. Ia menoleh gelisah ke sekelilingnya, mencari sesuatu yang lebih nyaman dipandang. Atau saat ia menilik ke arah pintu rasanya ingin sekali langsung berlari dan melupakan soal interview itu. Ada rasa malu, senang, gugup, salah tingkah yang menjadi satu dalam benak Siva. Tatapan pria itu begitu indah dipandang, tapi ia tersadar hal itu terlalu berlebihan ia nikmati. Apalagi di ruangan itu hanya ada mereka berdua. Pak, jadi gimana interviewnya? Spontan Siva bertanya, semakin gelisah dengan suasana di ruangan itu. Fabian mengerjap dan langsung menghela napas. Kamu kan nomor absen 10. Kok malah terakhir sih? Tanya Fabian saat mulai kembali fokus. Siva menelan ludah lalu berkata, tadi teman-teman saya. Belum selesai Siva berujar. Fabian langsung terkekeh dan menggeleng kecil. Ia paham mengapa gadis di hadapannya malah yang terakhir melakukan sesi interview ini. Oke, saya ngerti kok. Ya udah sekarang kita langsung mulai aja ya, ucap Fabian. Mereka langsung memulai sesi tanya jawab mengenai banyak hal tentang alasan mengapa ia tertarik mengambil jurusan ini. Apa saja yang sudah ia ketahui tentang ilmu pertanian. Memiliki pengalaman apa saja selama masa SMA. Lalu ditanya soal pendapatnya mengenai program yang diadakan oleh fakultas. Fabian pun menjelaskan dengan detail keuntungan apa saja yang akan didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang turut serta dalam program tersebut. Tentu salah satunya akan menjadi batu loncatan untuk jenjang karir dan pengalaman besar sebagai mahasiswa di tempat itu. Terlebih program ini cukup besar dan didukung beberapa kampus besar ternama lainnya. Siva menjawab dengan runtun dan jelas. Cara bercakapnya terkesan lugas dan cerdas. Fabian tertegun dengan itu semua. Rasanya waktu berhenti berputar. Tak ingin lepas pandangannya dengan yang ia tatap saat ini. Sederhana namun menyimpan banyak keindahan dari dalam pastinya. Pak, Siva menatap Fabian yang kembali menatapnya dalam diam. Ia kembali menggaruk kepala yang tidak gatal. Berpikir bahwa dosennya malah tak mengerti dengan apa yang ia paparkan. Pak Fabian. Kali ini pria itu kembali mengerjapkan mata. Ia tertawa kecil karena lagi-lagi terhipnotis dengan ciptaan Tuhan yang indah di hadapannya. Sorry, baiklah, sudah cukup sesi interview kali ini. Saya cukup kagum dengan segala pendapat dan cara berpikir kamu mengenai program ini. Semoga kamu dapat bersedia untuk turut mendukung keberlangsungan program tahunan tersebut. Jadi, kita akan melakukan beberapa kunjungan dan riset ke perkebunan di beberapa daerah. Apakah kamu siap? Ujar Fabian. Siva melebarkan mata, tak percaya jika ia dapat terpilih dalam program itu. Ya, saya sudah siap. Alhamdulillah kalau begitu. Kamu harus lebih rajin dan semangat ya kuliahnya. Kamu memang anak ibu yang pintar. Sambil membersihkan piring-piring yang baru dicuci bersama putrinya, Ratna begitu senang mendengar cerita dari Siva. Nanti Siva bakalan lebih sibuk, Bu. Soalnya kita harus keluar kota atau bahkan daerah untuk melakukan beberapa penelitian dan seminar gitu deh. Belum lagi pasti banyak tugas tambahan dari kampus. Ibu gak keberatan kan? Tanya Siva. Enggak kok, apapun itu. Ibu selalu dukung kamu. Yang penting dimanapun kamu berada. Jangan lupa sholat 5 waktu. Jaga kesehatan dan jaga diri baik-baik. Ucap Ratna sambil mengelus lembut bahu putrinya. Pasti, Bu, pesan-pesan ibu sama ayah gak akan aku tinggalkan. Siva memeluk erat putrinya. Sudah jam 9 malam, kamu tidur Gi. Besok kan kita mau tengokin Nakraska.
Kita bangun pagi dan siapkan bekal buat dia di sana. Mendengar itu mata bulat sang gadis melebar dan berbinar. Oh iya ya, Bu. Besok biar Siva aja yang masak ya. Siva sangat antusias. Boleh. Kemudian, gadis itu beranjak dari dapur dan menaiki anak tangga. Ia berjalan menuju kamarnya di lantai atas dan saat akan menekan handle pintu, ia menoleh ke arah sebuah kamar yang berseberangan dengan kamarnya. Kamar yang tak lain adalah milik Raska. Selama tinggal di sana, gadis itu belum pernah ada kesempatan memasuki kamar itu. Malam ini entah keberanian dari mana, Siva mengurungkan memasuki kamarnya dan malah lebih tertarik mendatangi kamar lain. Ia tahu ini salah karena baginya itu tidak sopan memasuki kamar orang lain apalagi pemilik rumah ini, tanpa seizin pemiliknya. Tapi ia begitu penasaran dan tak ada niat buruk apa-apa selain hanya ingin melihat-lihat saja. Mungkin di lain sisi karena hatinya menyimpan perasaan khusus pada pria yang selalu didongengkan oleh ibunya itu, membuat rasa penasaran akan sisi kehidupan dari pria yang merupakan majikannya sendiri. Pintu terbuka. Dengan hati-hati Siva menekan saklar lampu dan melihat betapa luas dan megahnya kamar itu. Ruangan kamar yang didominasi warna monokrome. Sebuah kasur berukuran king size dan spray berwarna abu-abu tua masih tampak rapi dan bersih. Di bagian kiri pun terlihat kamar mandi lengkap dengan walk-in closet. Aroma parfum pria yang begitu manis dan maskulin semerbak di kamar itu. Padahal sang pemilik sudah 2,5 tahun tak menempati kamar ini. Tapi aroma tubuhnya masih tercium begitu sempurna. Mungkin parfum mahal. Sampai-sampai awet bertahun-tahun gini. Siva melangkah perlahan dan mengedarkan pandangan di seluruh penjuru kamar itu. Lalu berjalan menuju sebuah lemari pakaian besar dan nekat membukanya. Aroma harum kembali menyeruak. Berbagai macam pasang kemeja, t-shirt, hoodie, koleksi sepatu yang semuanya berasal dari merek dan brand ternama. Tentu saja harganya tak bisa gadis itu tebak. Pati sangat tinggi. Lalu, ia berjalan ke arah nakas tempat tidur. Ia melihat ada sebuah bingkai foto dalam posisi terbalik dan tergeletak begitu saja di atas sana. Penasaran. Akhirnya Siva meraih bingkai itu yang berisi potret kebersamaan Raska dengan seorang perempuan cantik pemilik rambut coklat bergelombang. Oh, ini yang namanya Miranda itu bukan ya? Gumam Siva. Lalu ia membuka sebuah laci dan melihat beberapa lembar foto Polaroid yang menunjukkan gambar perempuan yang sama. Menguatkan dugaan bahwa perempuan itu benar-benar Miranda, kekasih Raska. Ralat, tepatnya mantan kekasih. Kenapa masih disimpan? Harusnya kalau udah jadi mantan buang aja atuh, ujar Siva. Padahal Raska bukan tak membuangnya. Hanya saja pasca berpisah dengan Miranda, ia tak memiliki banyak waktu di rumah dan tidak ingat ada barang-barang yang masih meninggalkan jejak kenangan dengan wanita itu. Apalagi setelahnya ia fokus menyusun rencana agar bisa menyelamatkan Nela kala itu. Kemudian, mata gadis itu tak sengaja menilik ke sebuah lembaran kertas yang tampak begitu kusut seperti habis diremas-remas dan hendak dibuang. Tetapi lagi-lagi ia penasaran dan mengambil benda yang mirip serpihan sampah. Ia perlahan membukanya dan tampaknya terdapat tulisan di dalamnya. Ini mah surat. Ya, gumam Siva dengan mata yang menyipit. Lalu ia merapikan lembaran kertas itu agar memudahkan ia untuk dapat membaca apa yang tertulis di kertas itu.